Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini dia akan membahas sama seperti kemarin, belajar bersama persiapan PAT IPA terusan nomor 10. Lanjut nomor 11, siswa dapat memahami manfaat bioteknologi bagi lingkungan. Jadi kata kuncinya itu manfaat bioteknologi bagi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, manfaatnya banyak, ada di pertanian, ada di pangan, ada untuk peternakan, untuk medis. Ini khusus membahas lingkungan. Perhatikan ini. Peran bioteknologi di bidang lingkungan cukup simpel. Yang pertama yaitu untuk pengolahan sampah, yaitu bakteri Pseudomonas bisa mengolahan limbah minyak bumi dengan cara bioremediasi. Kemudian mikroorganisme tanah bisa juga mengolah sampah organik menjadi kompos. Jadi sangat simpel. Nanti kalian tinggal pilih antara bioremediasi oleh bakteri Pseudomonas pada minyak bumi, pada pencemaran, atau pada mikroorganisme tanah untuk mengubah sampah organik menjadi kompos. Lanjut nomor 12. Disajikan beberapa pernyataan, siswa mampu menerapkan prinsip bioteknologi konvensional. Kata kuncinya disajikan beberapa pernyataan, berarti nanti ada pernyataan-pernyataan, kalian disuruh milih nih. Kemudian kamu bisa menerapkan mana bioteknologi konvensional. Sebagaimana kita ketahui, bioteknologi konvensional itu ya pangan saja. Nah, kita lihat. Nah ini bisa kalian lihat. Yang pertama, prinsipnya bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara utuh, sedangkan modern hanya sebagian DNA atau enzim. Kemudian teknologi yang digunakan sederhana, sedangkan yang modern canggih. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme terbatas, sedangkan yang modern pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Jadi seperti itu, dan kalian harus hafal-hafal juga seperti ini. Jadi setelah kamu tahu konsep yang konvensional tadi, ada memanfaatkan secara utuh organisme dan seterusnya, kamu harus juga hafal nama makanan atau minuman dan mikroorganisme yang berperan, yang sering keluar. Lagi-lagi saya ingatkan, yogurt itu Lactobacillus, tempe, Rhizopus, tape, tauco, oncom, dan sebagainya. Ini beberapa bisa kalian screenshot ini untuk bahan bacaan: kecap, keju, nata de coco, oncom, kemudian tape, tauco, tempe, dan yogurt yang sering keluar beserta nama mikroorganismenya. Jadi seperti itu nanti. Jadi nanti bisa jadi pertanyaannya menyangkut ini dari bahan, misalkan dari bahan susu yang berlimpah, misalkan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgarius untuk membuat yogurt. Itu adalah salah satu contoh dari soal. Bisa jadi diubah nanti roti, oncom, dan seterusnya. Lanjut. Pilihan ganda nomor 13, melalui aktivitas menyimak bacaan, siswa dapat menganalisis keuntungan dan kerugian penerapan bioteknologi. Keuntungan dan kerugian. Jadi kata kuncinya adalah keuntungan dan kerugian. Bisa jadi yang keluar keuntungan, bisa jadi yang keluar kerugian. Kita simak semuanya. Jadi bioteknologi itu manfaatnya banyak untuk bahan bakar alternatif, membuat bahan baru, mengolah limbah, membuat antibodi, membuat makanan hewan, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi kalau kamu disuruh nanti apa sih manfaatnya, misalkan ya untuk pengolahan bahan pangan, untuk pengolahan dan sebagainya itu. Nah, nanti akan saya berikan video manfaat dari bioteknologi. Pilihan ganda nomor 14, siswa mampu memahami manfaat yang didapatkan dari penerapan bioteknologi. Kata kuncinya mampu memahami
pemanfaatan atau penerapan bioteknologi. Kita simak. Jadi misalkan ya ada pembuatan tempe lah, saya contohkan. Jadi tempe itu kenapa dibuat kenapa kedelai dibuat tempe? Karena bisa jadi berlimpah stoknya, ada berlimpah kedelai kemudian diubah menjadi tempe. Tapi selain itu ternyata tempe juga bisa mengubah struktur kedelai yang tadinya sulit dicerna mudah dicerna, dan ada penambahan zat tertentu, misalkan penambahan air, kemudian penambahan karotin juga. Berarti dengan kata lain ada nilai gizi yang ditambah di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi manfaat-manfaat dari bioteknologi bisa disimak. Kemudian pilihan ganda nomor 15, siswa dapat mengetahui proses peningkatan mutu pangan menggunakan bioteknologi konvensional. Lagi-lagi kamu harus hafal ini. Jadi saya ulang lagi, yang sering keluar tuh yogurt, tempe, tauco, tape, roti, oncom, nata de coco, kecap, keju sering keluar. Nanti misalkan macam-macam, kamu disuruh mengkaitkan antara bahan makanan dengan nama bakterinya beserta bahan-bahannya. Misalkan kita memanfaatkan singkong yang berlebih untuk membuat tape, berarti menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dan seterusnya. Sekali lagi silakan screenshot ini supaya lebih jelas. Oke, 5 soal sudah saya jelaskan, bisa belajar sambil santai-santai di rumah. Besok sudah ujian IPA, semoga sukses. Jangan lupa subscribe supaya tambah semangat kita dalam pembelajaran IPA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.